Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal hayati wal afiyah. Tsumma alhamdulillah alladzi an'amana bi maulidi habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah ibn Syaibah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد فيا عباد الله فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته. فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berupaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara upaya mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, saat ini beberapa hari yang akan datang kita akan memasuki satu momentum. Ada peristiwa sejarah yang luar biasa, kelahiran manusia agung, manusia yang terpilih, manusia yang tiada tanding, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meningkatkan kualitas iman dan takwa dalam artian kita bertambah mencintai beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segenap perasaan yang lebih dari yang sebelumnya. Bagaimana tidak para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia di dunia ini yang namanya disebutkan oleh seluruh makhluk. Tidak ada nama yang disebut lebih banyak melebihi penyebutan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bukan hanya itu saja, bagaimana nama beliau terpampang dan terlihat pada saat tercipta manusia yang pertama. Nabi Adam alaihissalam ketika melihat di atas pintu surga, Nabi Adam kemudian melihat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Berkata Nabi Adam, siapa manusia itu sehingga namanya dipersandingkan di samping Allah? Ditanyakan oleh beliau dan dijawab, andaikan bukan karena Muhammad, lama khalaqtul aflak. Saya menskenario apa yang akan terjadi di alam semesta ini karena aku skenario, kata Allah. Aku rencanakan ada seorang manusia yang bernama Muhammad. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bukan itu saja, kelahirannya menjadikan decak kagum seluruh manusia pada zamannya. Tidak ada kelahiran manusia yang ditunggu-tunggu
dan mengundang decak kagum manusia-manusia di sekitarnya, bahkan di seluruh alam ini, kecuali kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu bisa terjadi para jamaah sidang Jumat rahimakumullah? Pada saat itu dominasi kebiasaan, budaya, tradisi mengunggul-unggulkan orang tua, mengunggul-unggulkan nenek moyang dan keturunan adalah kebiasaan. Bahkan orang-orang Quraisy terbiasa untuk membangga-banggakan nenek moyang dan keturunannya. Sebelum ibadah haji didendangkan dan disampaikan kepada kita semuanya, tradisi untuk mengelilingi Ka'bah itu sudah terjadi sebelumnya. Berbedanya pada saat kita melaksanakan tawaf, berkelilinglah kita ke arah kiri, tetapi sebelumnya mereka berputar ke arah kanan. Pada saat kita melaksanakan tawaf, kita baca doa-doa, tetapi mereka bukan membaca doa-doa, tetapi mengunggulkan, menyampaikan siapa nenek moyang dan keturunannya, seperti apa hebatnya nenek moyang mereka. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepih dan jauh dari sifat itu, meskipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari seorang yang sangat terkenal pada zamannya, lahir dari keturunan-keturunan yang terhormat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Manaf bin Qusayin bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, sampai ujung-ujungnya kita kenal dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang hebat. Bahkan satu di antara orang-orang yang hebat itu yang jarang kita dengar sejarah dan ceritanya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Bagaimana hebatnya Abdullah bin Abdul Muttalib ini? Abdullah bin Abdul Muttalib ini orang yang lahir dari kelahiran yang ditunggu-tunggu, dari kelahiran yang disayang oleh orang sekitar. Kalau kita sempat pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka kita tahu bagaimana suasana titik Ka'bah. Kemudian kita tahu di mana kita melaksanakan sa'i, maka di sana kita temukan tempat namanya Marwah. Di balik pintu Marwah itu, kita keluar dari pintu itu akan kita temukan tempat di mana dari tempat itu dapat kita lihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dari rumah itulah, dari tempat itulah yang sekarang disebut dengan maktabah. Dari tempat itulah Rasulullah dilahirkan. Dari tempat itulah Abdul Muttalib yang dulunya mengabdikan dirinya untuk menjaga dan merawat Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib para jamaah sidang Jumat rahimakumullah? Termenung Abdul Muttalib bagaimana orang pada zaman itu sudah tidak lagi tertarik untuk merawat Ka'bah, tertarik untuk mengagungkan Tuhannya. Mereka sibuk dengan pekerjaan dunianya, berdagang dan lain sebagainya. Tidak ada satupun orang yang tertarik. Hanya satu yang merawat Ka'bah itu yang bernama Abdul Muttalib. Tetapi sayang seribu sayang, hingga usia tuanya Abdul Muttalib tidak mempunyai keturunan dan anak. Di samping Ka'bah itulah kemudian Abdul Muttalib merenung dan berpikir, andai saja, kata Abdul Muttalib, aku memiliki anak sampai 10 bahkan, maka anakku yang ke-10 akan aku korbankan, aku sembelih di depan Ka'bah ini. Allahu Akbar. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lahirlah anak yang pertama, lahirlah anak yang kedua, dan seterusnya sampai lahir yang ke-10 bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesuai dengan janjinya, Abdullah harus dikorbankan. Tetapi apa yang terjadi? Masyarakat kota Mekah mengatakan, wahai Abdul Muttalib, silakan engkau korbankan, karena tradisi mengorbankan anak sesuatu yang lazim dan biasa. Silakan engkau korbankan, asal yang engkau korbankan bukan Abdullah. Abdullah adalah orang yang kami sayangi. Abdullah adalah orang yang baik dari keluarga dan keturunanmu, maka kami tidak rela meskipun tidak dari keluargamu engkau mengorbankan yang bernama Abdullah itu. Bingung Abdul Muttalib.
Bagaimana dulu berjanji ketika tidak memiliki seorang anak dan yang akan dikorbankan anak yang ke-10. Tetapi diprotes oleh masyarakat pada saat itu. Abdul Muthalib mencari informasi, meminta petunjuk, dan akhirnya Abdul Muthalib boleh tidak mengorbankan asal mengundinya dengan 10 ekor unta. Diundilah undian yang pertama. Abdullah kena 10 ekor unta disembelih di samping kanan dan kiri Ka'bah itu. Undian yang kedua, kena Abdullah lagi 20 ekor unta disembelih. Undian yang ketiga dan seterusnya sampai 100 ekor unta disembelih untuk menyelamatkan nyawa yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Seluruh masyarakat gempar, seluruh masyarakat takjub, yang senang semakin cinta, yang tidak tahu mencari-cari siapa sebenarnya yang bernama Abdullah itu, hingga nyawanya ditukar dengan 100 ekor unta. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dinikahkan Abdullah dalam singkat cerita, menikah dengan Siti Aminah, berdagang mencari nafkah karena sebagian besar harta orang tuanya sudah dikorbankan untuk menebus nyawanya. Pada saat itu Siti Aminah hamil seorang manusia agung. Pada saat menunggu kelahiran itulah seluruh manusia, seluruh masyarakat menunggu-nunggu siapa yang akan lahir dari seorang yang bernama Abdullah yang sangat terkenal pada zaman itu. Kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan ditunggu karena semata-mata tahu akan lahir seorang yang terbaik, tetapi lahir dari orang-orang yang terbaik. Karena itulah para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, meskipun pada saat ini belum bulan Rabiul Awal, tetapi menyingkap peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad SAW tidak cukup dalam hitungan 1 pekan atau 2 pekan. Karena itulah, mari dalam situasi dan kondisi seperti apapun, kita semakin cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena banyak alasan dan banyak sisi yang harus kita teladani. Rasulullah Muhammad SAW menjadi teladan untuk kita semuanya. Apa teladan itu? Bukan saja kalimat-kalimat yang terucap dari lisan beliau, bukan saja tingkah laku yang beliau laksanakan, tetapi peristiwa-peristiwa yang terjadi atas beliau di muka bumi ini. Oleh karena itu para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit keterangan ini kemudian menambah cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita termasuk bagian dari orang yang cinta beliau dan yang cinta beliau ditunggu-tunggu bersama beliau di surga. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum mimma fi minal ayati batil hakim wa taqabbani minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha waf'alul khairat waf'alul khairat waf'alul khairat wajtanibu anisayyi'at. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء خصوصا من فيروس كورونا من بلدنا هذا خاصة من بلدنا هذا خاصة من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلاد عامة. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرنا وإخواننا المجاهدين في كل مكان. إنك أنت يا الله خير الناصرين خير الناصرين خير الناصرين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا عظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ويهدكم ولذكر الله أكبر.